DPR RI ya. Yang diadukan itu bukan hanya ada kami saja, tapi di sini juga ada dilaporkan beberapa pinjol lainnya seperti Kredit Pintar, Es Pinjam, Spy Letter, dan Indodana dan lain-lain. Dan ini banyak sebenarnya, dan teman-teman yang lainnya saya juga pengen tahu dari Anda ini sebelum saya bacakan beritanya. Mau nggak sih teman-teman juga membantu untuk kalau memang benar ada bukti-bukti, mana tahu dari teman-teman semuanya ada nih misalnya saya diancam juga, ditekan juga, atau bagaimana, nanti Anda juga bisa memberikan laporan, menambah beberapa bukti yang ada. Nanti saya sematkan di bawah ini ya, link tempat Anda melapor atau mengadu ya. Dan sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, Solusi Hutang masih tetap ada di YouTube untuk memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport. Ini beritanya kita ambil dari haloyou.com ya, pikiran rakyat. Oke. Update kasus teroran pinjol ada kami dan OJK masih bungkam, nasabah mengadu ke Komisi 11 DPR RI ya. Oke. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban segera ya, karena memang harusnya seperti itu gitu loh ya. Polemik mengenai kasus teroran dan intimidasi nasabah pinjaman online ada kami sampai saat ini belum menemukan. Meski sudah banyak nasabah yang melaporkan kasus intimidasi dan teroran dari pinjol ada kami dan viral di media sosial, OJK terkesan lamban dalam menangani keluhan konsumen. Oke, OJK memang dari dulu bukan lamban lagi ya. Entah iya ditanggapi keluhan dari konsumen, entah tidak sih juga nggak tahu. Kalau OJK bilangin kita kekurangan bukti nih dari pinjol legal yang dilaporkan, rasa saya OJK kan tinggal buka 157 aja atau ruang pengaduan, di situ kan sudah lengkap. Hanya saja hal itu tidak dilakukan. OJK membentuk ruangan pengaduan, benar. Ruangan pengaduan itu ada. Tempat kita melaporkan kejahatan perbankan ada. Tapi ditanggapi atau tidak, itu yang tidak ada. Ya, oke. Untuk itu nasabah yang mengaku menjadi korban teror dan intimidasi dari ada kami melayangkan surat aduan ke Komisi 11 DPR RI. Ini bagus ini. Saya sangat mengapresiasi kalau hal ini kalau bisa secepatnya ditanggapi oleh DPR RI ya, biar kita juga terang-terangan ini, karena juga masyarakat ragu mau mengirimkan bukti-bukti ini kemana gitu loh ya. Takutnya nanti ada buktinya yang benar-benar konkret, tapi sistemnya OJK dan AFPI yang pegang. Bagaimana nanti kalau AFPI bilangin kayak gitu ya. Mungkin teman-teman paham lah, oke. Didampingi kuasa hukum Yandri Varian Tarigan SH dan rekan NN beserta puluhan korban teroran intimidasi DC pinjol ada kami mengaku siap memberikan keterangan jika dijadwalkan menggelar audiensi dengan Komisi 11 DPR RI. Oke. Ya, saya pengen banget ikut, tapi saya berada di Padang, Sumatera Barat. Ya, nanti coba saya tanya dulu sama rekan saya atau admin-admin saya yang lain kalau mereka bisa hadir, karena mereka domisilinya berada di Jakarta. Kalau bisa kita mengikuti lah. Oke. Kami sangat siap dan berharap aduan kami ke Komisi 11 DPR RI bakal diagendakan, ujar NN pada tim Haloyou. NN mengaku tujuan datang dan mengadu ke Komisi 11 DPR RI karena kecewa dengan OJK yang lamban dalam menangani aduan konsumen dan berharap audiensi nanti dengan Lembaga Perwakilan Rakyat di Komisi 11 dapat turut serta membenahi regulasi OJK. Oke. Aku kecewa lihat OJK ini lembaga punya otoritas, tapi dalam kasus intimidasi dan teroran kok kayak lembaga humasnya perusahaan fintech lending. Untuk itu aku sama teman sepakat bakalan mengadu ke DPR RI supaya ada perbaikan regulasi buat OJK, agar tidak ada lagi konsumen atau nasabah fintech lending yang mendapat teroran dan ancaman di masa depan, sambung NN. Oke. Sementara itu saat dihubungi terpisah, Putri Aneta Kamarudin, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Golkar, mengaku siap menerima aduan dari Komisi 11 bakal memfasilitasi konsumen atau nasabah pinjol ada kami yang mengadu ke DPR RI.
Siap dikawal, ujar Putri saat dikonfirmasi. Halo you atau apa ya, kalau salah dalam pembacaannya mohon maaf aja gitu loh ya. Mengenai surat aduan nasabah pinjol ada kami yang sudah masuk ke Komisi 11 DPR RI saat dihubungi pihak pesan singkat Senin 25 September 2023. Dihubungi oleh tim Halo Youth, pikiranrakyat.com, OJK masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terbaru mengenai update hasil penyelidikan dan investigasi di lapangan. Sementara ada kami mengaku masih belum bisa memberikan update mengenai kondisi terkini hasil investigasi di lapangan. Sejauh ini pernyataan ada kami masih sesuai preskon terakhirnya. Nanti kalau sudah ada update, izin saya share ya, balas Jonathan via pesan singkat. Oke. Sebelumnya perusahaan peer-to-peer lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami tengah menjadi sorotan beberapa hari yang lalu viral di medsos soal penagihan utang debt collector Desi ada kami kepada korban yang berujung mengakhiri hidup. Korban telah meminjam uang ada kami sebesar 9,4 juta dan harus mengembalikan tagihan sekitar 19 juta dalam tulisan Twitter yang viral tersebut. Ada kami memberikan pinjaman dengan bunga 0,4% per hari dan biaya admin 100%. Gila. Ya, oke. Kalau dibilangin OJK cukup lamban dalam hal ini, ya kenapa tidak? Memang lamban banget kok. Ya, bukan lamban lagi, tapi di sini saya luruskan ya, berdasarkan informasi yang saya dapat, yang dilaporkan ke Komisi 11 itu bukan hanya ada kami, tapi ada beberapa pinjol lainnya. Jadi buat teman-teman semua ini, nanti takutnya saya tidak minjamnya di ada kami, saya minjamnya di Kredit Pintar contoh gitu. Saya tidak minjam di ada kami, saya minjamnya di S-Pinjam. Pokoknya semua pinjol legal. Semua pinjol yang sudah terdaftar terverifikasi di OJK. Kalau mereka ada menyimpang dari aturan yang ada, teman-teman boleh mengirimkan. Oke, jadi kalau Anda pengen melaporkan tentang pinjol-pinjol itu, ini bagus banget dibikin oleh teman-teman juga yang lain. Saya sangat mengapresiasi banget kerja keras Anda ya. Jadi di sini dia bikinkan grup yang kami miliki, bukan, tapi ini khusus untuk pengaduan aja ya, bukan untuk curhat dan bla bla segala macam. Oke. Kalau memang bersedia untuk ikut dengan gerakan ini, apabila iya kami butuh data diri Anda, saya munculkan aja di sebelah saya di sini ya semuanya ya. Saya munculkan di sini. Pertama mungkin Anda bisa dulu tulis nama lengkap, habis itu nick, habis itu nomor HP yang bisa dihubungi. Habis itu Anda jelaskan kronologisnya. Pinjaman berapa, tenor berapa, berapa jumlah pinjaman, kapan menerima pinjaman, kapan jatuh tempo, kapan mulai telat, dan kapan mulai mendapatkan teror seperti apa beserta tanggal dan buktinya ya, kalau bisa dengan screenshot. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan tempat curhat, tapi hanya sebatas menampung bukti-bukti kejahatan dari pinjaman online. Ini ingat ya buat teman-teman semuanya. Oke. Habis itu kirimkan screenshot pinjamannya, bisa dari aplikasi atau bukti transfer. Nama Telegram tolong jangan ganti nama Telegram selama proses follow up ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah ngapain, jangan sampai rubah-rubah nama Anda, karena juga sama lah dengan Anda ngirim chat kepada saya. Kalau saya rasa nama Anda tidak sesuai, saya kan nggak balas itu DM Anda atau chat atau apa gitu loh ya. Dan tolong kirimkan bukti teroran ditambah foto KTP. Tenang, kita nggak salah gunakan karena ini untuk follow up, dibutuhkan data tersebut. Oke. Untuk ada kami, Anda bisa kirim ke adakami@jancuk@gmail.com. Untuk selain ada kami, bisa Anda kirimkan ke laporpinjollegal@gmail.com. Udah bisa ya buat teman-teman semuanya ya. Tapi dengan catatan, sekali lagi saya ulangi, ini bukan tempat curhat, tapi untuk melaporkan. Yang mana itu kalau benar-benar memenuhi bukti-bukti yang valid. Ya, mungkin dari saya itu aja, silahkan. Oke, jadi pesan saya buat semua teman-teman yang ada di YouTube Solusi Utang MB, saya berharap banget ini teman-teman tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan. Jangan sampai gara-gara hutang yang tidak seberapa Anda nekat gali lubang tutup lubang, sampai nekat mengakhiri hidup, kabur dari rumah, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kalau bisa jangan ya. Ini hanyalah hal kecil kok. Kalau saat ini Anda dihantam oleh debt collector tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Anda bisa laporkan ke lembaga-lembaga resmi yang telah disediakan.
ya. Dan kalau misalnya laporan Anda tidak ditanggapi seperti dalam berita yang saya bacakan tadi, ya sudah. Anda ambil kesimpulan, ini solusi dari solusi utang. Kalau memang Anda diteror, diintimidasi, mereka tidak sesuai lagi dengan SOP yang berlaku, berhenti membayar secara online. Minta debt collector untuk datang ke rumah, simpan bukti-bukti dari teroran mereka. Sehabis itu kalau Anda bisa berkomunikasi langsung dan bertatap muka langsung dengan debt collectornya, ajak ke kantor polisi terdekat karena real melakukan tindakan pidana dengan cara mengintimidasi dan mengancam. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang penting jangan sampai ada lagi ke depannya yang nekat begana begini, jangan sampai. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat teman-teman semuanya, terima kasih atas supportan dan apresiasi Anda selama ini. Alhamdulillah Solusi Utang telah mendapat 500.000 lebih subscriber berkat dari dukungan dan supportan Anda. Sampai detik ini pun kita sudah mau jalan 4 tahun lebih dan sebentar lagi mungkin mencapai 5 tahun ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih buat semua subscriber saya, teman-teman saya, saudara saya, karena tanpa Anda channel ini tidak bisa seperti ini. Ya, jadi yang hebat itu bukan sayanya, tapi dukungan dan supportan dari Anda lah yang sangat luar biasa. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.